Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita diberikan kenikmatan oleh Allah berupa Islam, berupa iman, dan juga kenikmatan berupa kesehatan, sehingga kita bisa mulai ngaji kembali kitab Ad-Durarul Bahiyah. Sebagaimana biasa, sebelum kita mulai ngaji, marilah kita berkirim Fatihah terlebih dahulu kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat dari beliau. Biridha'illahi ta'ala wa bi'idnillahi ta'ala wa li syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waladhdallin amin. Ila hadratin habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa qudwatina Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa liman dakhala baitihil kiram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki iyyaka na'budu wa iyyaka ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa ila jami'il malaikatil muqarrabin wa syuhada'i was sholihin wal ulama'i wal fuqaha'i wa ahli kullin wa ashabi kullin wa atba'i kullin wa ila ruhi abina sayyidina Adam alaihi salam wa ummina sayyidatina Hawa wa matana salubainahum ila yaumiddin. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Fadhumma ila ruhi asy-Syaikh al-Alim al-Alamah Sayyid Abu Bakar bin Muhammad Asy'ad ad-Dimyati Asy-Syafi'i qaddasallahu sirrahu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin. Fadhumma ila hadratin Ruhi Syekh al-Alim al-Alamah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa furu'ina wa usulina wa lil khadirina fi majlisina hadha. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Sekarang faslun min alamatil imani al-yaqinu wa tasdiqu. Gini. Faslun utawi iku fasal. Faslun itu fasal.
Min alamatil imani, min alamatil imani, setengah saking tanda-tandane iman. Faslun, yaitu fasal min alamatil imani, tentang tanda-tanda iman. Al yakinu, yaitu yakin. Wa tasdiku, dan percaya. Jadi pasal menjelaskan tentang tanda-tanda iman, yaitu yakin dan percaya. Ja'a fil hadisi, ja'a fil hadis, ja'a wastaqo fil hadisi ing dalam hadis. Ja'a fil hadisi, telah disebutkan di dalam hadis. Anin Nabi, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ja'a fil hadisi, disebutkan di dalam hadis. Anin Nabi, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Annahu qol, annahu, sesungguhnya Nabi qala, bersabda. Idza arada, ketika menghendaki siapa Allah, yaitu Allah, bi'abdihi, kepada hambanya. Khairon, satu kebagusan atau kebaikan. Salaka, maka memasukkan Allah fi qalbihi, di dalam hatinya hamba, al yakina, yaitu keyakinan. Al yakina, yakin. Wa tasdiqo, dan percaya. Wa idza arada bihi, wa idza arada, ketika Allah menginginkan atau menghendaki. Wa idza arada, ketika Allah menghendaki. Bihi, kepada hamba. Syarron, suatu kejelekan. Salaka, maka memasukkan Allah fi qalbihi, di dalam hatinya hamba. Ar-ribata, yaitu keraguan-raguan. Qala Allah Ta'ala, qala Allah Ta'ala,
berfirman, qala telah berfirman siapa Allah Ta'ala, yaitu Allah Ta'ala, Faman barang siapa yuridillahu, faman barang siapa yuridi, yaitu menghendaki, yuridi dikehendaki, siapa Allahu Allah, faman yuridillahu, barang siapa dikehendaki oleh Allah, ayyahdiyahu, yaitu memberi petunjuk, ayyahdiyahu, ayah dia, yaitu akan memberi petunjuk kepadanya, ayah dia, yaitu memberi petunjuk kepada hamba, yasroh, yaitu dengan melapangkan, yasroh melapangkan, sodrohu, apa yang dilapangkan, yaitu sodrohu, dadanya seorang hamba, lil islami, untuk memeluk agama Islam, waman yurid, waman dan barang siapa yurid dikehendaki oleh Allah, ayyudhillahu, yaitu menyesatkan Allahu padanya, yaj'al, maka Allah menjadikan, yaj'al, maka Allah menjadikan, atau bahasa Indonesia niscaya Allah menjadikan, sadruhu, dadanya, sadruhu, dadanya, dhayiqon, penuh sesak, harajan, yaitu sempit, wa qad ittafaqa, dan telah disepakati, ahlus sunnati, yaitu oleh ahlus sunnah wal jamaah, wa qad ittafaqa, dan telah disepakati, ahlus sunnati, yaitu oleh ahlus sunnah wal jamaah, ala annal mu'mina, bahwa seorang mukmin, ala annal mu'mina, bahwa seseorang dianggap mukmin atau beriman,
Alladzi yuhkamu, alladzi yang yuhkamu dihukum, alladzi yuhkamu yang dihukum, alaihi yaitu kepada orang, bi annahu dan sesungguhnya orang itu min ahlil kiblati dari ahli kiblat, wala yukhalladu dan tidak abadi, wala yukhalladu dan tidak abadi finnari di dalam neraka, la yakuna la yakuna maka tidak ada illa kecuali man i'taqada, man i'taqada illa kecuali man seseorang i'taqada yang mengiktikadi atau meyakini, i'taqada meyakini, man yaitu orang i'taqada yang meyakini biqalbihi di dalam hatinya, dinal islami yaitu agama Islam, i'tiqadan dengan keyakinan, jaziman yang mantap, kholian dan sepi, kholian yang tidak ada minasyaki, ya, tidak ada minasyaki dari keraguan-raguan. Bahasa Jawanya ini kholian tur sepi, minasyaki saking mamang. Jadi di dalam hatinya kholian, tidak ada minasyaki keraguan-raguan. Wana toko dan mengucapkan bisyahadataini yaitu mengucapkan dua kalimat syahadat, wa an amiril mu'minina Umar bin Al-Khattab
radhiyallahu anhu qala wa an amiril mu'minina, dan dari amiril mu'minin yaitu pemimpin orang-orang yang beriman, Umar bin Khattab, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, radhiyallahu, semoga Allah meridhoi, anhu, yaitu Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Qala, berkata, bainama nahnu, bainama, suatu ketika, nahnu, kami, julusun duduk, inda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, julusun duduk inda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, duduk inda Rasulillahi, dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zata yaumin, suatu hari, Ittola'a, tiba-tiba datang, Ittola'a, tiba-tiba datang, alaina, kepada kami, siapa? Rojulun, seorang laki-laki, syadidu bayadis siyabi, syadidu banget, bayadis siyabi, putih, asyabi, yaitu bajunya, seorang laki-laki, rojulun, seorang laki-laki, syadidu bayadis siyabi, yang sangat putih bajunya, syadidu banget, bayadi siyabi, putih, bayadi putih, asyabi, bajunya, syadidu sawati syari, syadidu sangat, ya, syadidu itu sangat, sawati hitam, apa syari, yaitu rambutnya. Suatu hari datang kepada kami seorang laki-laki, syadidu bayadi siyabi, yang sangat putih bajunya, syadidu sawati syari, yang sangat hitam rambutnya, la yuro, kami tidak melihat, la yuro, tidak melihat, alaina, kita, asarus safari, yaitu jejak jalannya,
La yura tidak tampak alaina pada kami asarus safari, yaitu bekas perjalanannya, ya. Wala ya'rifuhu, dan tidak mengenal hu dengannya, minna. Wala ya'rifuhu, dan tidak kenal padanya, minna dari kita, ahadun salah satu, minna ahadun. Wala ya'rifu, dan tidak kenal, minna ahadun salah satu dari kami. Salah satu dari kami tidak ada yang mengenal. Hatta jalasa, hatta jalasa, sehingga duduk. Hatta, sehingga jalasa duduk, ilan nabi, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'asnada bataihi, fa'asnada, maka menyandarkan bataihi, yaitu lututnya. Fa'asnada, maka menyandarkan bataihi, yaitu lututnya, dengkul. Ila rukbatayhi, kepada lutut Nabi. Wa wadoa, dan meletakkan wa wadoa kafaihi, wa wadoa, dan meletakkan kafaihi, yaitu tangan, telapak tangannya. Wa wadoa, dan meletakkan kafaihi, telapak tangan, dua telapak tangannya, ala fakhidaihi, ala fakhifaihi, di atas paha Nabi. Faqala, dan berkata orang laki-laki tadi, ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni, jelaskan kepadaku. Akhbirni, jelaskan nih padaku, anil islami, tentang Islam. Jadi ini ada kisah ketika Nabi bersama para sahabat, tiba-tiba datang seorang laki-laki yang tampan, bajunya putih sekali, rambutnya hitam sekali. Tidak ada satu orang pun yang mengetahui dia berasal dari mana. Jejak kakinya itu tidak ada, ujuk-ujuk atau tiba-tiba berada di hadapan Nabi dan duduk di depan Nabi. Nah, lututnya ini ditempelkan ke lutut Nabi, tangannya, telapak tangannya diletakkan di paha Nabi.
dan di hadapan Nabi berkata, "Ya Muhammad, akhbirni, jelaskan kepadaku anil islami, tentang Islam." Faqala, maka menjawab Rasulullah SAW, yaitu Rasulullah SAW, al-Islamu, yang dinamakan Islam, antashhada, yaitu menyaksikan, ya, bersaksi, alla ilaha, bahwa tiada Tuhan illallah, kecuali Allah, wa anna Muhammadan, dan sesungguhnya Muhammad Rasulullah, yaitu utusan Allah. Wa yuqima sholata, wa yuqima, dan mendirikan as-sholata, itu sholat. Wa tu'tiya, dan mengeluarkan az-zakata, yaitu zakat. Wa tasuma, dan puasa. Ramadana, pada bulan Ramadan. Watahujjal baita, watahujjah, dan pergi haji, al baita, ke Baitullah. Watahujjah, dan lungo haji atau pergi haji, al baita, ke Baitullah. Ini statota, bagi yang mampu, ilaihi, padanya, sabila, yaitu jalannya. Ini statoa ilaihi sabila, bagi yang mampu, jalannya. Qala, berkata orang tadi, sodakta, kamu benar Muhammad. Jadi ini Nabi ketika duduk di satu majelis, didatangi orang, ditanya tentang Islam. Tetapi Syekh, ya, Ahmad Syatto At-Timyati ini, Sayyid Abu Bakar bin Muhammad Syatto At-Timyati, menulis pada fasal min alamatil imani, ini kalimatnya kan begini. Amin Nabi SAW annahu qala, idza aradallahu bi abdi khairan salaka fi qalbihil yaqina wa tasdiqa. Kalau Allah menghendaki seseorang itu kebaikan pada seseorang, maka Allah akan memasukkan pada hatinya yaitu keyakinan dan kepercayaan. Jadi yakin dan percaya di hatinya. Wa idza arada bihi syarron, ketika Allah menghendaki kepada seseorang satu kejelekan, salaka fi qalbihi ribata, maka Allah memasukkan di dalam hatinya ribata, kemang-mangan. Jadi kalau kita melihat di kehidupan masyarakat, itu ada orang yang dilahirkan dari kecil, dari rahim seorang ibu yang solehah, bapak yang soleh, tiba-tiba murtad. Ya jangan heran, karena di sini sudah disebutkan kalau Allah menghendaki orang itu jadi jelek, ya orang itu jelek. Kalau menghendaki jadi baik, maka akan jadi baik. Ada orang yang dilahirkan dari rahim seorang ibu yang tidak muslim, bahkan dididik dari kecil, ya sekolahnya sampai jadi pendeta, jadi ini, tiba-tiba mu'alaf masuk Islam. Nah itu Allah menghendaki orang itu menemukan kebaikan, karena di dalam hatinya dimasuki hidayahnya Allah. Nah dengan kejadian itu, maka ada seorang laki-laki mendatangi Nabi dan bertanya tentang, yang pertama tentang Islam. Karena pada waktu itu banyak orang yang tidak paham apa sih Islam itu. Karena apa? Pada zaman Nabi saja Islam itu sudah digambarkan
oleh orang-orang di luar Islam itu agama yang radikal. Nah, makanya sampai turun orang laki-laki ini menjelaskan kepada Nabi, bertanya tapi dijawab-jawab sendiri. Ya. Karena sejak zaman Nabi, Islam itu selalu digambarkan itu agama yang radikal. Nah, agama yang radikal, wonge kaku, orang kena dijak kompromi, ya. Agama radikal. Nah, karena apa ya, tujuannya untuk menjatuhkan Islam. Maka orang laki-laki bertanya tentang Islam supaya para sahabat dan umatnya Nabi tahu apa sih yang dinamakan Islam. Al-Islamu antasyhada alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Islam yang pertama adalah membaca 2 kalimat syahadat, mendirikan sholat, wa tu'tiyaz zakata, dan mengeluarkan zakat, wa tasuma ramadhana, dan puasa di bulan Ramadan, wa tahujjal baita, dan pergi haji ke Baitullah. Ya. Ini statoa ilai sabila, bagi orang yang mampu. Maka orang itu menjawab, qala sodakta, kamu benar wahai Muhammad. Fa'ajibna, maka kami heran, minhu, kepada dia. Fa'ajibna, maka kami heran, minhu, kepadanya. Yas'aluhu, dia bertanya pada Nabi, wa yusaddiquhu, dan membenarkan ucapan Nabi. Maka sejak kecil kita harus menanamkan kepada anak cucu kita, pertama adalah Islam. Di dalam Islam itu apa? Ya, kalau Islam sederhana, membaca 2 kalimat syahadat, ya, menjalankan sholat, puasa, zakat, dan pergi haji. Nah, untuk melaksanakan itu, setelah syahadat kan sholat, maka kita harus mengajarkan kepada anak cucu bagaimana sholat, syarat rukunnya, mulai wudhu diajarkan sampai selesai. Qala, bertanya lagi orang itu, fa'akhbirni, maka jelaskan padaku, anil imani, tentang iman. Qala, menjawab siapa Nabi, antu'mina, yaitu beriman, billahi, kepada Allah, wa malaikatihi, dan kepada para malaikat Allah, wa kutubihi, dan beriman kepada kitab-kitab suci Allah, wa rusulihi, dan beriman kepada utusan-utusan Allah, wal yaumil akhiri, dan beriman dengan hari akhir atau hari kiamat. Wa tu'mina, dan beriman wa tu'mina, dan beriman bil qadari, kepada takdir, khairihi, yang baik, wa syarrihi, dan yang buruk. Qala, dia menjawab, sodakta, kamu benar Muhammad. Nah, dari hadis ini akan muncullah di dalam agama Islam itu, ya,
rukun Islam dan rukun iman. Qala, dia bertanya lagi, akhbirni, jelaskan kepadaku. Akhbirni, jelaskan kepadaku anil ihsani, tentang ihsan. Qala, menjawab siapa Nabi? Qala, Nabi menjawab, anta budallaha, anta buddha, engkau menyembah Allah, kepada Allah. Ka'annaka, seakan-akan kamu, ka'annaka, seakan-akan kamu tarohu, melihatnya. Fa in lam takun, jika kamu tidak tarohu, melihatnya, fa innahu, maka dia Allah, yaraka, melihatmu. Nah, yang ketiga, orang itu bertanya kepada Nabi tentang ihsan. Nabi menjelaskan, qala anta budallaha ka'annaka tarahu. Jika engkau menyembah Allah, seakan-akan kau melihatnya. Ketika kita sholat, nah, kita menyembah Allah, maka seakan-akan kita melihat Allah. Fa in lam tarahu, kalau kamu pada waktu sholat tidak bisa melihat Allah, fa innahu yaraka, maka sesungguhnya Allah melihatmu. Tsumman talaqo, kemudian dia pergi. Tsumman talaqor rajulu, kemudian dia pergi. Seorang tsumman talaqo, kemudian dia pergi. Siapa ar-rajulu, yaitu seorang laki-laki tadi. As-sa'ilu, yang bertanya. Nah, kemudian orang laki-laki yang bertanya tadi pergi. Faqala, maka bertanya siapa Nabi sallallahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Umaru, wahai Umar, antadri, apakah engkau tahu? Manis sa'ilu, siapa orang yang bertanya tadi? Qala, menjawab Umar. Qala, Umar menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah, yaitu Allah, wa rasuluhu, dan rasulnya, a'lamu, yang lebih tahu. Wahai Umar, apakah engkau tahu siapa tadi orang yang bertanya? Qala, Umar menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan rasulnya yang lebih tahu. Qala, berkata siapa Nabi, fa innahu, dia adalah Jibrilu, yaitu malaikat Jibril.
Atakum, atakum mendatangi kalian, atakum mendatangi kalian, yu'allimukum dan mengajarkan pada kalian, dinakum agama kalian. Qala berkata siapa al ulama'u, yaitu para ulama. Qala al ulama berkata para ulama, alladzina hum warasatul anbiya, alladzina yaitu para ulama, hum mereka, warasatul anbiya mereka para ulama, warasatul anbiya yaitu pewaris para nabi. Man ata bil imani wal islami jami'an, man yaitu orang, ata yang telah datang bil imani, orang yang datang bil imani dengan iman, wal islami dan Islam jami'an sekaligus, ya. Orang yang datangnya iman dan Islam sekaligus, fahuwa mu'minun kamilun, fahuwa yaitu dia, mu'minun orang mukmin, kamilun yang sempurna. Jadi kalau iman dan Islamnya datang bersamaan, maka dia dinamakan orang mukmin yang sempurna atau orang yang beriman dengan sempurna. Nah ini kan kadang-kadang kita Islam tapi gak iman, kebanyakan kan gitu. Banyak ya, itu juga mulai dari zaman Nabi sampai sekarang, orang mengaku dirinya Islam tapi tidak beriman. Tapi rata-rata orang yang tidak beriman pun mengaku beriman. Maka ketika ditanya tentang imannya, baman tarokahum, baman dan cara siapa orang tarokahuma, orang yang meninggalkan keduanya jami'an, ya, sekaligus, fahuwa kafirun kamilun, yaitu kafirun kafir kamilun yang sempurna. Paman tarokal islama, paman dan orang, waman dan orang taroka meninggalkan al-islama yaitu Islam, wahdahu dari salah satunya, jadi Islam tapi gak iman, fahuwa mu'minun yaitu orang yang mukmin, naqisun yang kurang bobotnya. Jadi ya tetap dinamakan mukmin tapi naqisun, mukmin sing bobote kurang. Wa man tarokal imana wahdahu, paman dan orang taroka meninggalkan al imana iman, wahdahu salah satunya, ya. Salah satunya orang yang meninggalkan iman, fahuwa munafikun, yaitu dia adalah seorang munafik. Ini kan banyak dari dulu orang berbaju muslim tapi hatinya munafik, KTP di Islam tapi kalau poso gak mau, disuruh puasa gak mau, bayar zakat gak mau.
maunya ibadah sosial yang membuat dirinya terkenal baru mau. Nah, ini namanya faman tarokal iman wahdahu fahuwa munafikun, yaitu orang yang seperti itu adalah munafik. Wa maknal imanu billahi, wa maknal imanu, dan artinya iman, billahi kepada Allah, wa maknal imani, dan makna atau arti iman billahi kepada Allah, i'tiqadu, yaitu yakin, annahu, bahwa Allah wahidun esa, la nadhira lahu, la nadhira lahu, tiada duanya, la nadhira, tiada dua, la nadhira lahu, tiada duanya, fi dzatihi, di dalam zatnya, wa sifatihi, dan sifatnya, wa af'alihi, dan perbuatannya, wala syarika, dan tiada sekutu, lahu, baginya, fil uluhiyati, di dalam, fil uluhiyati, di dalam ketuhanan, atau wala syarika, dan tiada sekutu, lahu, baginya, fil uluhiyati, sebagai Tuhan, ya. Wa maknal imani, dan artinya iman, bil malaikati, kepada para malaikat, wa maknal imani bil malaikati, wa maknal imani, dan arti iman, bil malaikati, kepada para malaikat, i'tiqadu, meyakini, annahum, para malaikat, mukramuna, adalah makhluk mulia, la ya'suna, la ya'suna, la ya'suna Allah, la ya'suna
ya'suna tidak pernah durhaka Allah kepada Allah. Ma'amarohum, apa amarohum yang diperintahkan kepada malaikat. Ma'amarohum apa yang diperintahkan Allahum kepada malaikat. Fayaf'aluna dan mengerjakan. Fayaf'aluna dan mengerjakan mayu'maruna apa saja yang diperintahkan. Shadiquna mereka selalu jujur. Shadiquna mereka selalu jujur. Fima pada apa saja. Akhbaru bihi, akhbaru fima akhbaru pada apa yang mereka beritakan. Fima akhbaru bihi, fima pada apa akhbaru yang mereka beritakan bihi pada kejujuran padanya. Jadi malaikat, beriman kepada malaikat itu artinya kita meyakini bahwa para malaikat adalah makhluk yang mulia, tidak pernah durhaka kepada Allah. Mereka selalu melaksanakan perintah-perintah Allah dan mereka selalu jujur dengan apa yang disampaikan, ya. Berita yang disampaikan kepada Allah dan kepada kita ini selalu jujur. Kalau iman kepada Allah meyakini bahwa Allah itu esa, tidak ada duanya, fi dzatihi dalam zatnya, wa sifatihi sifatnya, wa af'alihi dan perbuatannya, fala syarika lahu fil uluhiyati dan tiada sekutu baginya fil uluhiyatihi di dalam sifat Tuhannya, ya. Jadi sebagai Tuhan kita tidak boleh mensekutukan. Wa makna imani bil malaikati i'tiqadu annahum makrumuna la ya'sunallaha. Iman kepada malaikat artinya kita meyakini bahwa malaikat adalah makhluk yang mulia, la ya'sunallaha, tidak pernah durhaka kepada Allah. Ma amarohum apa saja yang diperintahkan pada malaikat, wa yaf'aluna dan dikerjakan, wa yu'maruna dan yang diperintahkan, shadiquna yaitu mereka selalu jujur fima akhbaru bihi, selalu jujur pada apa yang mereka beritakan. Wa maknal imani bil kutubi, wa maknal imani dan maknanya iman bil kutubi kepada kitab-kitab Allah. I'tiqadu annaha, i'tiqadu dan meyakini annaha bahwa kitab-kitab Allah yaitu kalamullah, yaitu kalamnya Allah al-azali yang bersifat azali, ya. I'tiqadu annaha, i'tiqadu meyakini annaha bahwa kitab-kitab Allah
yaitu kalamullah, yaitu kalamnya Allah al-azali, sejak zaman azali. Yang dimaksud azali, ya, zaman azali. Azali itu zaman, satu masa yang permulaannya yang mengetahui hanya Allah, itu namanya azali. Nah, nanti kalau ada kata-kata azali, itu ada satu masa atau satu waktu yang permulaan waktunya itu yang mengetahui hanya Allah. Al-Qaimu, yang ada bidzatihi, pada zatnya Allah. Al-Munazzahu, yang dibersihkan. Anil hurufi, dari huruf-huruf. Wal aswati, dan suara. Ya, kitabnya Allah ini, kalamullah, itu dibersihkan dari huruf-huruf dan suara. Makanya ketika Nabi pertama diberi wahyu, Iqra ya Muhammad, jawabnya Nabi Muhammad, ma'ana biqori'in, saya tidak bisa baca. Karena apa? Pertama yang datang pada Nabi adalah kalamullah dan kalamudzatinya Allah, bukan kalam dalam bahasa Arab seperti Quran bila dipandang sebagai kitabullah. Wa anna kullama, dan bahwa semuanya. Wa anna kullama, dan bahwa semua. Tadhammanathu, termasuk isinya. Iku hakun, benar, termasuk isinya hakun, benar. Wa annallaha, dan sesungguhnya Allah Ta'ala, maha luhur Allah. Wa annallaha, dan sesungguhnya Allah Ta'ala, dan sesungguhnya Allah yang maha tinggi, maha luhur, anzalaha, menurunkannya. Ala ba'di rusulihi, ala ba'di, kepada sebagian, rusulihi, utusan-utusannya. Bi alfazin, dengan kalimat-kalimat. Hadisatin, yang baru. Ya, kalau kita beriman kepada Al-Quran, apa yang dikatakan oleh Allah di dalam Al-Quran itu bahwa semuanya adalah benar. Yang ditulis di dalam Al-Quran, yang diterjemahkan di dalam bahasa Arabnya itu, yang di dalam kalimat Arabnya, ya, kalamullah yang sudah di dalam bentuk bahasa Arab, ya, itu kita harus meyakini bahwa semua yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran semuanya adalah benar. Ya, kadang-kadang kita menemukan ayat yang tidak masuk akal di dalam Al-Quran. Makanya ulama terdahulu mengatakan bukan Al-Qurannya yang tidak masuk akal, tetapi karena akal kita belum menjangkau. Kita butuh waktu berabad-abad untuk mengetahui bumi ini bulat apa datar. Nah, setelah diturunkan Al-Quran, barulah kita tahu bahwa bumi bulat dan berputar pada porosnya. Akhirnya ungkapan-ungkapan Allah tentang bumi dan langit ditelitilah oleh para manusia, bahwa bumi ini ternyata bulat. Sebelum diturunkan Al-Quran,
Orang-orang terdahulu sejak zaman Yunani kuno menganggap bumi ini adalah rata. Bahasanya orang barat adalah flat, rata. Akhirnya seorang yang bernama Galileo Galilei meneliti, masa sih bumi ini rata. Kalau rata kan berarti kita tembus ke sana jatuh, tembus ke sini jatuh. Akhirnya Allah menjelaskan dalam surat Yasin, wal qamara qaddarnahu manazila hatta ada al-urdunal qadim wasyamsu tajri li mustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim. Ya, itu di Quran dijelaskan. Untuk memahami dunia ini kita butuh berabad-abad, ya, berabad-abad untuk paham. Nah, makanya di dalam Islam kita boleh berfilsafat, tetapi harus dibatasi dengan ayat-ayat dan hadisnya Nabi. Kalau kita mengikuti filsafat orang Barat bahwa bumi ini adalah datar, nah, tetapi Marco Polo ini mengadakan penelitian dengan mengarungi benua dari barat, dia terus ke timur sampai ketemu lagi di titiknya lagi. Berarti ini bumi ditunjukkan oleh Marco Polo bahwa bumi adalah bulat. Kita pergi kemana saja akan kembali ke tempat asalnya. Kita pergi ke selatan terus ya juga akan kembali ke tempat asalnya. Keyakinan orang kuno bumi datar. Ada orang bertanya, yang benar itu gimana Gus? Jangan salah paham, di Quran itu bumi terhampar, itu bukan datar, artinya terhampar luas. Saking luasnya bumi, maka bumi itu nampak datar karena terhampar, bukan bumi datar. Untuk mengetahui gugusan tata surya ya dibutuhkan waktu berabad-abad. Orang meyakini ilmunya dan sebagainya zaman dulu itu ya, sampai perang ya, saling membunuh karena apa? Argumen tentang keilmuannya. Mulai Aristoteles, Socrates ya, ini meyakini bahwa dunia ini adalah barang yang kodim terdahulu, padahal kita tidak meyakini itu. Bumi dan seisinya ini adalah barang baru, yang terdahulu adalah Allah. Wa maknal imani, dan makna iman ya. Wa maknal imani, dan maknanya iman birrusuli, kepada utusan-utusan atau rasul-rasul. I'tiqadu, meyakini. I'tiqadu, meyakini annallaha, bahwa Allah bahwa Allah arsala mengutushum, mereka, ilal khalqi, kepada makhluk, wa nazzahum, dan mensucikan mereka, an kulli aibin, dari segala aib atau cacat. An kulli aibin, dari segala cacat atau aib. Jadi aib itu bahasa Arab artinya cacat. Wa naqsin, dan celah. Bahum, dan mereka, maksumuna, terjaga.
Maksum itu artinya terjaga dari perbuatan maksiat. Nabi dan Rasul ketika mau maksiat tergelincir atau digelincirkan orang lain, maka Allah langsung meluruskan. Ya, seperti Nabi ketika tergelincir, malaikat Jibril langsung beritahu, ya Muhammad jangan lakukan itu karena itu salah. Makanya Nabi dan Rasul memiliki sifat namanya maksum. Fahum, mereka maksumuna, terjaga dari perbuatan maksiat. Qabla nubuwati, sebelum mereka diangkat jadi nabi. Wa ba'daha, dan sesudahnya diangkat jadi nabi. Kalau ada orang dari kecil nggak pernah maksiat, nah ini ciri-ciri orang soleh. Tapi ternyata ya ada maksiat selain nabi. Wa ma'nal imani, dan makna iman bil yaumil akhiri, dengan hari akhir. Wa maknal imani, dan makna iman bil yaumil akhiri, iman kepada hari akhir. Wa huwa minal mauti, mulai dari mati. Ila akhirima, sampai akhir sesuatu. Ya qau silasa, ila akhirima ya qau, sampai akhir. Ya qau, datangnya yaumal kiamati, yaitu hari kiamat. Kalau ada orang mengatakan bahwa kiamat itu hanya imajinasi, ya, hanya khayalan belaka, berarti orang itu kalau KTP-nya Islam, pernah pergi haji, berarti imannya kurang separuh, berarti tidak sempurna. I'tiqadu, beriman, wujudihi, adanya kiamat. Kita beriman adanya kiamat. Kiamat masih lama. Wa i'tiqadu, dan meyakini mastamala, apa saja yang termasuk alaihi, ya, sesuatu atau apa saja istamala yang termasuk alaihi, yaitu kiamat. Min su'alil malakaini, ya, termasuk pertanyaan. Min su'ali, termasuk pertanyaan al malakaini, yaitu dua malaikat, yaitu malaikat Munkar Nakir. Nah, ketika di kuburan, kalau ingin selamat dari pertanyaan malaikat Munkar Nakir, maka hafalkan surat Al-Mulk, surat yang membela mati-matian bagi yang hafal, bahkan sampai membela di hadapan malaikat Munkar Nakir. Wan naimi, dan nikmat. Wan naimil qabri, dan nikmat kubur. Au adzabihi, atau siksa kubur. Nah, kita meyakini ada nikmat kubur, ada siksa kubur. Kalau kita di dalam kubur selalu mendapatkan nikmat ila yaumil kiamah, maka kata Nabi, menunggu kiamat itu kita seperti tidurnya pengantin baru, kan naumil arus, seperti tidurnya pengantin baru. Kalau mendapatkan adab, siksa, ya lama sekali. Wal ba'si, dan kebangkitan, ya, nanti dibangkitkan, dibangunkan dari kubur. Wal jazai, setelah kematian. Wal
wal ba'si dan kebangkitan, wal jazai setelah kematian, wal hisabi dan perhitungan amal, wal mizani dan timbangan amal, wasiroti dan jembatan, ya, jembatan menuju akhirat. Jadi jangan salah paham bahwa keyakinan orang ahlu sunnah wal jamaah, kenapa kita itu kirim doa, amalan-amalan yang dihadiahkan kepada si mayit atau ahli kubur itu sampai kepada mereka, karena ahlu sunnah wal jamaah itu menganggap atau meyakini bahwa alam kubur itu belum alam akhirat, ya. Mereka yang mengatakan tidak sampai karena mereka menganggap bahwa alam kubur itu alam akhirat, sedangkan terjadinya akhirat itu setelah bumi seisinya ini, dunia seisinya rusak, hancur, maka namanya kiamat. Kalau saya memilih pendapatnya ahlu sunnah wal jamaah, bahwa logikanya kalau itu alam kubur dinamakan sudah termasuk kiamat, dunia ini masih penuh dengan gemerlap seperti ini, kita masih hidup, berarti belum kiamat. Maka apa saja yang kita lakukan untuk kepentingan arwah leluhur kita, orang tua kita, pasti sampai. Ya, mereka yang mengatakan tidak sampai, ya silakan, karena logika berpikir kita ini belum kiamat, mereka masih berada di alam kubur. Memang kalau sudah kiamat apapun tidak akan sampai. Jadi nanti jangan heran kalau ada orang, buat apa yasinan, tahlilan, sedekah macam kepada ahli kubur, tidak akan sampai, karena mereka menganggap kuburan itu sudah akhirat loh. Kalau akhirat berarti dunia ini sudah lenyap, maka belum lenyap berarti belum akhirat. Wasiroti dan jembatan, wal jannati dan surga, wan nari dan neraka, ya, jembatan yang diibaratkan oleh Allah, satu helai rambut ini dibelah-belah jadi 7. Yang selamat siapa? Yang bisa selamat melalui jembatan itu. Yang selamat adalah orang yang wudhunya sempurna, ketika wudhu kakinya itu berdoa, membasuh kaki, berdoa, ya Allah, jangan kau tergelincirkan kaki ini ketika melewati siratal mustaqim. Nah, nanti rahasianya akan saya ajarkan ketika kita nanti ngaji Ihya Ulumuddin. Ya, ini hanya belajar ibadahnya dulu. Makna imani dan makna iman bil qadari, kepada takdir, ya. Iman dengan takdir. I'tiqadu, diyakini, annama qaddaruhu, annama apa saja qaddaruhu yang ditakdirkan Allah, fil azali, sejak zaman azali, la budda min wuku'ihi, la budda pasti akan, min wuku'ihi yaitu terjadi apa yang sudah ditakdirkan Allah sejak zaman azali, pasti akan terjadi. Faman lam yuqaddirhu, faman lam, dan apa yang tidak ditakdirkan, yastakhilu, pasti tidak, ya, wuku'ihi, tidak akan terjadi.
Kita dicelakai orang, kalau tidak ditakdirkan Allah celaka, ya tetap tidak terjadi. Kita tidak dicelakai orang, kalau ditakdirkan Allah celaka, ya tetap terjadi. Wa i'tiqadu, dan meyakini anallaha, bahwa Allah qaddaral khaira. Wa i'tiqadu, dan meyakini anallaha, bahwa Allah qaddaral khaira, telah menakdirkan, qaddara, telah menakdirkan al khaira, yaitu kebaikan, wasyarra, dan keburukan, qabalal khalqil khalqi, qabla, sebelum khalqil khalqi, menciptakan makhluk. Wa anna jami'al kainati, wa anna, bahwa jami'al kainati, jami'ah segala al kainati yang terjadi, biqadaihi, atas kehendaknya Allah, wa qadarihi, dan takdirnya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kita hari ini ngaji itu termasuk qada dan qadarnya Allah. Itu sudah ditakdirkan Allah sejak zaman azali. Oh, tahun sekian orang-orang ini datang ke saya ngaji. Oh, tahun sekian orang-orang nggak ngaji. Contohnya di awal saya ada ngaji, orang berdatangan berbondong-bondong banyak. Sampai saya takut kepada Allah, ya Allah, apa betul ini orang-orang yang kau datangkan kepadaku? Apakah datangnya mereka karena iklan atau karena apa? Maka saya sholat kepada Allah, ya Allah, berilah saya orang-orang yang ngaji di majelis ini adalah mereka yang Engkau ridhoi, yang Engkau ridhoi saja. Ya. Gak usah akeh tapi gak diridhoi Allah, tiwas ngaji meniren, tidak masuk ilmunya. Alhamdulillah, dari sekian banyak orang, kayaknya yang diridhoi Allah istiqomah sampai detik ini kurang lebih 250 orang. Yang sisanya yang ngaji yoga, yang ngaji yoga. Itu. Kalau hatinya supek ngaji, kalau lagi hatinya senang, pasang status waktunya ngaji, makan-makan di warung pinggir gunung, di pantai. Nah, itu yang saya takutkan di hadapan Allah apa? Nanti di yaumil akhirat, saya dulu ngaji sama Gusmi, tapi ini kan nggak paham. Nah, akhirnya saya ditanya oleh Allah, dulu kamu ngajari apa sama dia? Saya nggak ngajari apa-apa. Jadi orang-orang yang ngaji sama saya rekam secara visual, ya juga saya rekam secara batin. Oke, ini karena terkait dengan qadarihi, khairihi wa syarrihi, termasuk takdir baik dan buruknya Allah. Sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa. Mudah-mudahan apa yang kita kaji hari ini membawa manfaat barokah kepada diri kita, kepada keluarga dan umat Islam semuanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala kulli sahabati rasul ajma'in. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa azimi sultanik. Allahumma hdina tariqal mustaqim, tariqam min Allahi rabbil alamin. Allahumma hdina tariqal mustaqim, tariqam bir ruhi Jibril al-matin. Allahumma hdina tariqal mustaqim, tariqal anbiya'i wal mursalin. Wa sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa aminna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.